Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fauna Qurani, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan dilapangkan rezekinya. Sahabat semua, pernahkah suatu ketika Anda sedang duduk santai di ruang tamu, lalu tiba-tiba ada seekor kupu-kupu masuk lewat jendela, atau mungkin seekor kucing liar yang entah dari mana asalnya, tiba-tiba datang, duduk, bahkan betah berlama-lama di rumah kita? Bagi sebagian orang, itu hanyalah kebetulan biasa. Tapi dalam pandangan budaya dan kepercayaan nenek moyang, ternyata hal-hal kecil seperti itu menyimpan makna yang dalam. Mereka percaya, ada hewan-hewan tertentu yang bila masuk ke dalam rumah, bukan hanya membawa keindahan, tapi juga pertanda rezeki, keberuntungan, bahkan kebahagiaan yang akan segera hadir. Mungkin ada yang berkata, itu hanya mitos. Dan memang benar, tidak semua orang percaya. Tapi di balik cerita-cerita lama yang diwariskan secara turun-temurun, sesungguhnya ada nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Hewan-hewan itu menjadi simbol, pengingat, bahkan penyemangat, bahwa hidup ini penuh kejutan yang bisa datang kapan saja, lewat cara apa saja. Dan di video kali ini, Fauna Qurani akan mengajak Anda menyelami kisah-kisah menarik tentang 7 hewan yang diyakini membawa pertanda rezeki jika masuk rumah. Jadi, jangan di-skip ya, karena setiap hewan punya cerita unik yang akan membuat Anda semakin penasaran. Pertama, kupu-kupu, sang pembawa kabar gembira. Mari kita mulai dengan hewan yang indah, lembut, dan penuh warna, kupu-kupu. Sahabat semua, kupu-kupu yang masuk ke rumah sering dianggap sebagai tanda datangnya kabar baik. Dalam budaya Jawa, kupu-kupu dipercaya membawa pesan dari alam semesta. Jika kupu-kupu berwarna cerah seperti kuning, oranye, atau coklat muda masuk ke rumah pada siang hari, maka itu diyakini sebagai pertanda akan datang tamu yang membawa kabar gembira. Bisa berupa uang, pekerjaan baru, atau bahkan berita bahagia lainnya. Konon, semakin besar kupu-kupu yang masuk, semakin besar pula kabar baik atau rezeki yang akan diterima. Karena itu, orang tua zaman dulu sering melarang anak-anak untuk mengusir atau membunuh kupu-kupu yang masuk rumah. Namun, kepercayaan ini juga menyimpan sisi lain. Jika kupu-kupu hitam pekat masuk pada malam hari, sebagian masyarakat percaya itu sebagai pertanda yang kurang baik. Karena itu, biasanya mereka akan berdoa agar dijauhkan dari hal-hal buruk. Di balik semua itu, kupu-kupu juga punya makna spiritual yang mendalam. Dari ulat yang merayap, berubah menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang indah. Ia mengajarkan kita bahwa setiap kesulitan dalam hidup bisa berakhir dengan keindahan. Kedua, kucing, tamu tak diundang, yang membawa berkah. Siapa di antara sahabat Fauna Qurani yang menyukai kucing? Hewan yang lucu, menggemaskan, dan penuh kasih sayang ini ternyata juga dipercaya membawa pertanda rezeki. Dalam kepercayaan tradisional, jika seekor kucing liar, bukan peliharaan, masuk ke dalam rumah lalu menatap kita dengan tatapan tajam, itu bukanlah kebetulan. Konon, ia sedang melihat malaikat pembawa rahmat dan rezeki yang sedang mendatangi rumah kita. Bahkan, banyak orang tua dulu percaya bahwa jika kucing merasa betah, nyaman, bahkan memilih untuk tinggal di rumah kita, itu tanda bahwa rumah tersebut penuh energi positif. Maka jangan heran jika ada kucing yang tiba-tiba datang, lalu tidak mau pergi. Bisa jadi, ia adalah pertanda baik bahwa pintu-pintu rezeki akan segera terbuka. Selain itu, kucing juga melambangkan kasih sayang dan perlindungan spiritual. Jadi, jika kucing datang, jangan buru-buru diusir. Siapa tahu, lewat hewan itu, Allah sedang mengirimkan rahmat dan keberkahan bagi keluarga kita. Ketiga, capung, sang pembawa pesan dari alam hewan berikutnya, kecil, ringan, tapi penuh makna. Capung, bagi sebagian masyarakat, capung adalah simbol pesan dari alam. Jika capung masuk ke dalam rumah pada siang hari, itu diyakini sebagai pertanda datangnya kebahagiaan dan rezeki. Bisa berupa kabar baik, peluang usaha, atau keberkahan dalam pekerjaan. Namun, jika capung masuk pada malam hari,
cerita yang berbeda muncul. Banyak orang percaya hal itu bisa menjadi pertanda buruk, bahkan kesialan. Karena itu, sebagian orang tua dulu sering menutup pintu dan jendela rapat-rapat saat malam, agar tidak ada capung yang masuk. Secara filosofi, capung adalah lambang kebebasan dan perubahan. Kehadirannya seakan ingin mengingatkan kita bahwa hidup itu dinamis, penuh kejutan, dan kita harus siap menyambut hal-hal baru. Keempat, belalang, simbol kebangkitan dari kesulitan. Sekarang kita masuk ke hewan yang sering kita jumpai di rerumputan, belalang. Jika seekor belalang hijau masuk ke rumah Anda pada malam hari, jangan buru-buru diusir. Dalam kepercayaan tradisional, belalang hijau adalah simbol kejayaan dan harapan. Itu pertanda bahwa masa-masa sulit dalam hidup Anda akan segera berlalu, digantikan dengan kebangkitan dan rezeki yang lebih baik. Belalang coklat punya makna yang sedikit berbeda. Warna coklat melambangkan kekuatan dan keteguhan. Jika belalang coklat masuk rumah, diyakini bahwa pertolongan akan segera datang. Bisa jadi dari sahabat, keluarga, atau bahkan dari arah yang sama sekali tidak terduga. Belalang adalah lambang perubahan, harapan, dan pemulihan. Jadi, jangan anggap remeh jika suatu hari seekor belalang masuk rumah. Bisa jadi, ia adalah tanda bahwa kehidupan Anda sedang menuju fase yang lebih baik. Kelima, ayam jago. Sang pembawa kemuliaan hewan berikutnya adalah ayam jago. Namun yang dimaksud bukan ayam peliharaan kita sendiri, melainkan ayam jago asing yang tiba-tiba masuk ke rumah lalu berkokok. Peristiwa ini jarang terjadi, tapi jika terjadi, masyarakat tradisional menganggapnya sebagai pertanda istimewa. Ayam jago adalah simbol kemuliaan, kemenangan, dan keberkahan. Kokoknya di dalam rumah diyakini sebagai tanda bahwa rezeki besar sedang datang, atau bahkan penghormatan dan pencapaian besar akan segera diterima. Selain itu, ayam jago juga diyakini mampu mengusir energi buruk. Kokokannya dianggap sebagai tanda berlalunya kesialan dan terbukanya jalan keberuntungan. Maka, kalau suatu hari ada ayam jago asing masuk rumah Anda dan berkokok, jangan panik, syukurilah, karena bisa jadi itu adalah pertanda baik. Keenam, burung. Pesan langit yang menyentuh hati hewan yang keenam adalah burung. Burung selalu dianggap sebagai makhluk pembawa pesan dari langit. Ketika burung tiba-tiba masuk ke dalam rumah, apalagi pada siang hari, itu diyakini sebagai pertanda datangnya rezeki dan kebahagiaan. Burung gereja dan burung perkutut khususnya dipercaya membawa ketenangan dan keberuntungan. Dalam budaya Jawa, burung perkutut bahkan dianggap sakral, simbol kehormatan dan kedamaian. Namun, jika burung masuk pada malam hari, cerita berbeda lagi. Banyak orang percaya itu adalah pertanda datangnya kabar kurang baik, bahkan musibah. Karena itu, orang tua dulu sering menyarankan untuk memperbanyak doa ketika mengalami hal seperti ini. Apapun jenisnya, burung selalu membawa pesan. Ia adalah simbol kebebasan, harapan, dan doa yang melambung tinggi ke langit. 7. Katak, simbol kemakmuran dan pertumbuhan, dan hewan terakhir adalah katak. Meski sering dianggap menjijikkan, ternyata katak menyimpan makna simbolik yang luar biasa. Jika seekor katak masuk ke dalam rumah, itu diyakini sebagai pertanda kemakmuran, kesuburan, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam filosofi Jawa, katak erat kaitannya dengan unsur tanah dan air. Tanah melambangkan kehidupan, sementara air melambangkan rezeki. Maka, katak yang hidup di antara keduanya dianggap sebagai simbol keseimbangan, pertumbuhan, dan keberkahan. Selain itu, katak juga peka terhadap perubahan musim. Karena itu, kehadirannya sering dianggap sebagai pertanda datangnya musim baru, musim yang lebih baik dan penuh harapan.